Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya usul salasa wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Yang dimaksud dengan usul salasa di sini adalah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifah, ya, sebenarnya sudah ana jelaskan di pekan yang lalu. Ma'rifah di sini adalah yang muradif, ya, atau yang semakna dengan ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya, sesuai hakikatnya. Jadi ma'rifah di sini adalah ma'rifah yang semakna dengan ilmu. Bukan ma'rifah yang sekedar mengetahui kemudian tidak mau melaksanakan konsekuensinya. Karena al-ma'rifah terkadang digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang maknanya hanya sekedar mengetahui, hanya sekedar tahu tok, hanya sekedar mengenal, kemudian ya tidak mau melaksanakan konsekuensinya. Banyak sekali bentuk-bentuk ma'rifah yang tercela dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya'rifuna, ini dari kata ma'rifah. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Atau ya dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad. Ya'rifunahu, ini ma'rifah. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran sementara mereka mengetahuinya. Ini ma'rifah yang tercela, ya. Hanya sekedar tahu kemudian tidak mau menerimanya, tidak mau tunduk kepadanya. Ma'rifah yang dimaksudkan oleh penulis di sini, wa hiya ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan
sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifah yang semakna dengan ilmu, yaitu pengenalan yang melazimkan, ada kelazimannya, yang melazimkan penerimaan, kemudian ketundukan dan kepatuhan. Ini yang diinginkan oleh penulis. Wahia ma'rifatul abdi, itu pengenalan seorang hamba, dan hamba di sini adalah hamba yang bermakna umum. Hamba yang bermakna umum yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin. Seperti hamba yang Allah firmankan dalam surat Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb-Nya, Rabb yang Maha Pemurah, sebagai hamba, yakni sebagai makhluk. Sebagai makhluk Allah yang memiliki akal, manusia dan jin, dan mereka punya kewajiban untuk mengenal Allah. Jadi hamba di sini hamba dalam pengertian yang umum, ya, bukan hanya manusia, tapi jin juga termasuk dalamnya. Jin wajib mengenal Allah, wajib mengenal agama, dan wajib mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, wadinahu, sebelum wadinahu, ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan hamba terhadap Rabb-Nya. Rabb di sini maksudnya apa? Rabb di sini maksudnya ma'budahu, pengenalan seorang hamba terhadap sesembahannya. Pengenalan seorang hamba terhadap sesembahannya. Kenapa Rabb kita artikan al-ma'bud, ya, sesembahan? Karena banyak lafaz Rabb dalam Al-Quran yang dimaksud dengannya adalah al-ma'bud. Banyak kata Rabb dalam Al-Quran maksudnya adalah al-ma'bud. Misalnya kita ambil contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Yang disembah siapa? Yang disembah siapa? Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Yang disembah Rabb, ya atau tidak? Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Yang disembah siapa? Rabb. Berarti Rabb, ya, di sini maksudnya al-ma'bud. Al-ma'bud itu artinya yang disembah. Rabb di sini artinya yang disembah. Rabb bermakna al-ma'bud, ya, sesembahan. Dan Rabb itu kan terkadang maknanya atau asal makna Rabb itu al-Khaliq, ya, pencipta. Kemudian ar-Razik, pemberi rezeki. Al-Mudabbir, pengatur. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan, dan lain-lain dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna apa? Makna Rabb. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan lain-lain. Rabb yang maknanya seperti ini itu diketahui oleh semua orang. Semua orang tahu ini makna Rabb. Bahkan orang-orang musyrik, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tahu bahwasanya
Rabb itu pencipta, Rabb itu pemberi rezeki, Rabb itu yang mematikan, yang menghidupkan dan seterusnya. Ini diketahui oleh semua orang. Akan tetapi Rabb bimakna ma'bud, Rabb itu adalah sesembahan, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Rabb itu satu-satunya sesembahan. Hanya dia yang berhak disembah, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka tidak mau hanya menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Padahal Rabb itu al-ma'bud, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Nah, ini banyak yang tidak tahu nih. Jadi yang dimaksud di sini adalah pengenalan seorang hamba terhadap sesembahannya. Ma'rifatul abdi rabbah. Pengenalan seorang hamba terhadap sesembahannya. Seorang hamba dia harus tahu siapa sesembahannya. Siapa sesembahannya. Kemudian perkataan penulis wadinahu. Pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya dan agamanya. Apa pengertian agama? Ad-din. Agama secara bahasa, agama itu artinya az-zullu wal inqiyad. Az-zullu wal inqiyad. Kerendahan dan ketundukan. Secara syar'i, agama adalah ma syara'ahu Allahu bihi ala al-sinati rusulihi. Ini pengertian agama. Sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Dan agama di sini maksudnya agama apa? Agama Islam. Nanti penulis akan jelaskan ya di pembahasan berikutnya. Agama sini maksudnya agama Islam. Jadi agama Allah adalah sesuatu yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Dan rasul kita siapa? Rasul kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan pengenalan seorang hamba terhadap agamanya adalah pengenalan seorang hamba terhadap syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda ulang ya, yang dimaksud dengan pengenalan seorang hamba terhadap agamanya adalah pengenalan seorang hamba terhadap syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi ad-din, apa makna ad-din secara syar'i? Apa yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Rasul kita siapa? Rasul kita Rasul Muhammad. Rasul kita Rasul Muhammad. Berarti ya, pengenalan seorang hamba terhadap syariat Allah yang dibawa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkataan penulis wa nabiyahu Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk usul salasa, termasuk salah satu dari 3 pokok yang wajib dipelajari. Mengenal nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pengertian nabi? Apa pengertian nabi dan apa pengertian rasul, serta apa bedanya? Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ada khilaf ya di antara para ulama, namun kita coba pilih
definisi yang rajih, Nabi adalah seorang manusia, ya, laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk, ya, menyampaikannya kepada orang-orang yang beriman. Ini pengertian Nabi. Seorang manusia, ya, laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang beriman. Adapun Rasul adalah seorang manusia, ya, laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan atau dan diutus, ya, kepada orang-orang kafir. Yang diutus kepada orang-orang kafir. Ada yang mengartikan diutus kepada orang-orang yang menyelisihinya. Itu Rasul. Kalau Nabi diutus kepada orang-orang yang tidak menyelisihinya, orang-orang yang beriman. Ini mana yang lebih tinggi kedudukannya? Mana yang lebih berat? Yang lebih berat ya yang diutus kepada orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang kafir. Makanya kedudukan Nabi dan Rasul itu lebih tinggi Rasul. Lebih tinggi Rasul. Sebelum menjadi Rasul, menjadi Nabi dulu. Nabi kemudian diangkat menjadi Rasul. Makanya setiap Rasul adalah Nabi dan tidak setiap Nabi itu Rasul. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan beliau diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq, ya, Iqra. Kemudian setelah itu diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Mudassir. Diangkat jadi Nabi dulu. Kemudian setelah itu baru diangkat menjadi Rasul. Baik, jadi yang dimaksud dengan wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam di sini adalah mengenal Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan beliau, kedudukan Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan Rasul. Baik, sekarang kita masuk pokok yang pertama. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kata penulis, fa in qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Jika kamu ditanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Fakul, maka jawablah, ya, antum bisa lihat di fotokopi antum, jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, allazi rabbani, yang telah mentarbiyahku, tarbiyah atau memeliharaku, wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dia adalah sesembahanku dan aku tidak punya sesembahan selainnya. Perhatikan, ya. Jadi setelah penulis, ya, menyampaikan usul salasa secara global, ya, awalnya disampaikan secara global. Seorang hamba mengenal Rabbnya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyampaian secara global. Kemudian setelah itu beliau merinci satu persatu.
Beliau merinci satu persatu. Kalau kamu ditanya siapa Robmu, maka jawablah. Jadi kalau kamu ditanya apa agamamu, maka jawablah. Kalau kamu ditanya siapa nabimu, maka jawablah. Beliau mulai merinci satu persatu. Ya, di sini ada faedah, ya, bahwasanya menjelaskan secara global, ya, kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci. Ini adalah metode yang sangat bagus dalam pendidikan. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, kita tidak langsung menjelaskan secara rinci, tidak. Tapi kita jelaskan dulu secara global, tujuannya apa? Supaya bisa diingat. Baru setelah itu kita jelaskan secara rinci. Ya, dan yang seperti ini adalah metode nabawi, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis-hadisnya. Ya, misalnya Nabi bersabda, "Ijtanibu sab'a al-mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Beliau sebutkan dulu secara global 7. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Baru kemudian beliau merinci satu persatu. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, ya, dan seterusnya. Beliau tidak mengatakan dosa yang membinasakan 1, berbuat syirik 2, tidak. Beliau sebutkan dulu secara global ada 7, baru beliau merinci satu persatu. Kemudian penulis rahimahullah ini beliau mulai merinci, ya, ma taqaddama min usuli salasah, apa yang telah lalu dari usul salasah, dan beliau menyampaikan bisighatis su'al, dengan bentuk pertanyaan. Dengan bentuk pertanyaan. Fa in qila laka, dalam cetakan yang lain, fa iza qila laka, jika kamu ditanya. Beliau menyampaikan dengan bentuk pertanyaan. Liyakuna awqa'a fil nafsi wa ablagha fil fahmi wa aqraba ilal intibah. Tujuannya apa? Beliau menyampaikan dengan bentuk pertanyaan supaya lebih mengena di dalam jiwa dan lebih mudah dipahami dan lebih menarik perhatian. Jika kamu ditanya, maka jawablah. Dan metode tanya jawab, ya, ini juga metode nabawi. Metode nabawi. Ketika Nabi mengajar, Nabi selalu menggunakan metode tanya jawab. Ya, dalam hadis, misalnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Beliau sampaikan dengan bentuk pertanyaan. Tahukah kalian siapa orang yang muflis, siapa orang yang bangkrut? Kemudian kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Kemudian Nabi menjelaskan orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, namun di sisi lain dia juga datang membawa kezoliman. Dia zalimi orang lain. Dia pernah mencaci ini, dia pernah menuduh orang ini, dia pernah memukul orang ini, menumpahkan darah orang ini. Ini orang yang bangkrut. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikan dia tadi, pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya itu diambil oleh orang yang dia zolimi. Diambil, ya, sesuai kezolimannya. Kalau seandainya pahalanya sudah habis, ya, sementara kezoliman dia masih ada, maka dosa-dosa orang yang dia zolimi akan ditimpakan kepadanya.
kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Waliyazubillah. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini Nabi ketika menyampaikan hadis ini, Nabi awali dengan pertanyaan. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Nah, para sahabat langsung mulai perhatian. Siapa ya orang yang bangkrut? Metode tanya jawab itu bisa menarik perhatian. Orang yang awalnya tidak perhatikan, ketika dia ditanya, dia langsung perhatian. Orang yang tadinya ngantuk, ketika dia ditanya, dia jadi nggak ngantuk. Kemudian orang yang mau ngantuk tadi nggak jadi ngantuk, dia, nanti saya ditanya nih kalau saya ngantuk. Akhirnya dia perhatian. Nabi juga pernah membonceng Mu'adz bin Jabal di atas keledai. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah kamu apa hak hamba atas Allah dan apa hak Allah atas hamba? Dengan bentuk tanya jawab. Kemudian contoh lain sebagaimana dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika hendak mengajarkan kepada kita tentang agama. Jibril bertanya kepada Nabi menggunakan metode tanya jawab. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi menyampaikan, Islam antas hada alla ilaha illallah, dan seterusnya. Kata malaikat Jibril, sodakta, kamu benar. Kemudian akhbirni anil iman. Ya, sodakta, kamu benar. Kemudian akhbirni anil ihsan, dan seterusnya. Di akhir hadis, Nabi SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi? Umar tidak tahu. Kata Nabi, ya, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Bagaimana cara Jibril mengajarkan agama kepada kita? Caranya dengan metode tanya jawab. Ya, jadi antum lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, ya nanti antum akan tahu setelah kita belajar kitab beliau, itu orang yang paling ittiba kepada sunnah Nabi. Beliau orang yang paling ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam menulis, ya, dalam mengajar, beliau menggunakan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jika kamu ditanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Rabb di sini maknanya apa? Ma'bud. Kan sudah jelas sebelumnya. Rabb di sini maknanya ma'bud. Man rabbuka ay man ma'buduka. Siapakah Rabbmu, yakni siapakah sesembahanmu? Kalau kamu ditanya siapakah Rabbmu, siapakah sesembahanmu, maka jawablah Rabbi Allah. Sesembahanku adalah Allah. Perkataan penulis Rabbi Allah ini menunjukkan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Tadi Anda sudah jelaskan pengertian makna Rabb. Ya. Asal makna Rabb itu apa? Al-Khaliq, ya, yang menciptakan. Terus apa lagi? Yang memberikan rezeki. Al-Mudabbir, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Perhatikan ya. Jadi kalau kita artikan Rabb yang telah menciptakanku, yang telah memberikan rezeki kepadaku, yang telah mengaturku
Dialah Allah. Rabbi Allah. Rabb yang telah menciptakanku, yang telah memberikan rezeki kepadaku, yang telah mengaturku, yang telah menghidupkanku, mematikanku, Allah. Dialah Allah. Apa makna Allah? Allah sini ya artinya sesembahan. Dialah sesembahanku. Itu sudah jelaskan makna Allah ya ketika kita menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu artinya apa? Allah itu ya artinya Zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, zat pemilik uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Itu Allah. Ya. Sesembahan yang berhak diesakan dalam ibadah. Tayyib. Jadi jawablah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Maksudnya apa? Rabb yang telah menciptakanku, yang telah mengaturku, yang telah memberikan rezeki kepadaku, yang telah menghidupkanku, yang telah mematikanku, huwa Allah. Dialah Allah sesembahanku. Karena pada Allah terkandung makna uluhiyah. Kalau pada Rabb terkandung makna rububiyah. Kalau pada Allah terkandung makna uluhiyah. Ini kalau keduanya digandengkan. Jadi kalau Allah dan Rabb dengan Allah digandengkan, maka Rabb bermakna rububiyah, sementara Allah bermakna uluhiyah. Ya, ini seperti apa? Mirip dengan apa? Jadi Rabb itu, Anda jelaskan dulu ini ya. Rabb itu kalau dia berdiri sendiri, dia disebutkan secara sendiri, maka Rabb itu juga bermakna uluhiyah. Samping bermakna rububiyah, dia juga bermakna uluhiyah. Kalau dia berdiri sendiri, disebutkan secara sendiri dalam kalimat. Tapi kalau Rabb digandengkan dengan Allah, disebutkan Rabb dan juga disebutkan Allah, maka Rabb bermakna rububiyah dan Allah bermakna uluhiyah. Ini sama seperti apa? Sama seperti al-fakir wal miskin. Kata fakir dan kata miskin. Kalau keduanya disebutkan berbarengan, maka fakir itu punya makna sendiri, kemudian miskin itu punya makna sendiri. Tapi kalau salah satunya disebutkan, misalnya disebutkan fakir ta, maka mencakup apa? Miskin. Kalau disebutkan miskin ta, maka mencakup fakir. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka fakir maknanya lain, miskin maknanya lain. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, orang yang tidak punya pemasukan, itu fakir. Kalau miskin, dia punya pemasukan, dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya, pemasukannya itu belum bisa mencukupi keperluan dia sehari-hari. Nah, itu miskin. Orang yang gajinya hanya 5 juta misalnya per bulan, sementara kebutuhan per bulan dia misalnya 7 juta. Nah, ini masuk kategori miskin. Sama dengan kata Islam dan iman. Islam dan iman itu kalau dua-duanya disebutkan berbarengan, maka Islam itu maknanya lain. Islam itu amalan-amalan zahir, sementara iman itu amalan-amalan batin. Itu kalau disebutkan secara berbarengan dua-duanya. Tapi kalau disebutkan salah satunya, disebutkan Islam ta', maka tercakup di dalamnya apa? Iman. Disebutkan iman ta', maka tercakup di dalamnya Islam. Taib. Jadi sekali lagi perkataan penulis Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, ini tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah.
Artinya pengakuan seseorang tentang Tuhannya, tentang Rabb-nya yang menciptakan, mengatur dan memberikan rezeki, mengharuskan dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Ya. Dan yang seperti ini ya banyak dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an nanti kalau antum perhatikan Al-Qur'an itu ya banyak sekali Allah berdalil dengan rububiyah. Berdalil kepada orang-orang musyrik dengan rububiyah supaya mereka menetapkan uluhiyah. Karena orang-orang musyrik beriman kepada rububiyah. Orang musyrik kalau ditanya siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu? Allah. Ini mereka imani. Allah pakai ini agar mereka menetapkan uluhiyah. Oke. Allah yang menciptakan kamu. Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang menghidupkan kamu. Allah yang mematikan kamu. Kalau gitu siapa yang berhak disembah? Siapa yang berhak disembah? Harusnya hanya Allah. Nah, ini yang mereka tolak. Ini yang mereka tidak mau menetapkannya. Di sini ada sedikit faedah ya, disampaikan oleh penulis tentang Rabb. Wala yutlaku mu'arrafan bil alif wal lam illa ala Allah. Jadi kata Rabb itu tidak boleh diitlakkan dengan alif dan lam kecuali kepada Allah. Ar-Rabb itu hanya untuk Allah. Tapi kalau dia misalnya tidak pakai alif lam ya, Rabbun ini bisa untuk Allah dan bisa untuk selain Allah. Misalnya Rabbul Bait, ya bentuknya mudah-mudah. Rabbul Bait, pemilik rumah. Anta Rabbul Bait, kamu pemilik rumah, ini boleh. Anta Rabbus Sayyarah, kamu pemilik mobil, dan seterusnya, ini boleh. Karena tanpa alif lam. Adapun Ar-Rabb ya dengan alif lam, nah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan anta Rabbu, enggak boleh. Anta Rabbu ini tidak boleh. Kalau ini kita tunjukkan kepada manusia, tidak boleh. Kemudian faedah yang lain, seseorang boleh menyandarkan sesuatu dari alam semesta ini kepada Allah selama tidak memberikan kesan jelek. Misalnya, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku. Nah, ini boleh. Kita sandarkan diri kita kepada Allah. Allah Rabbku. Atau kita mengatakan Allah Rabbul Ka'bah. Boleh. Allah adalah Rabbnya Ka'bah. Allah Rabbul Malaikah. Boleh. Allah Rabbul Alamin. Boleh. Allah Rabbul Nabi. Boleh. Akan tetapi jika memberikan kesan jelek, maka tidak boleh. Misalnya, ya, seseorang mengatakan Allah Rabbul Khinzir. Allah itu Rabbnya babi, misalnya. Allah itu Rabbnya anjing. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Ya, karena tidak beradab. Walaupun sebenarnya benar. Sebenarnya Allah yang menciptakan mereka, benar. Ya, akan tetapi karena memberikan kesan jelek, nah ini tidak boleh kita mengatakan ya yang seperti ini. Kemudian ya allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Tarbiyah artinya apa? Pemeliharaan. Tarbiyah Allah kepada kita dan kepada alam semesta terbagi menjadi dua macam. Ada tarbiyah ammah dan ada tarbiyah khassah. Ada pemeliharaan yang umum dan ada pemeliharaan yang khusus. Tarbiyah Allah kepada alam semesta dan kepada kita, ya manusia. Ini ada dua, ada tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah.
Tarbiyah ammah yaitu pemeliharaan yang sifatnya fisik atau yang bersifat duniawi, yang menjadi kebutuhan kita dan kebutuhan alam semesta untuk keberlangsungan hidup di dunia ini. Tarbiyah ammah, ya, pemeliharaan yang umum, tidak menunjukkan kecintaan Allah. Tarbiyah yang umum itu tidak menunjukkan kecintaan Allah. Maka diberikan kepada seluruh makhluk, mukmin, ya, maupun kafir. Apa contoh tarbiyah ammah? Contohnya, ya, seperti makanan, ya, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala peralatan untuk menjaga dari perkara-perkara yang membahayakan diri, dan, ya, alat-alat untuk mencari manfaat. Jadi Allah yang telah mentarbiyah kita dengan tarbiyah ammah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa hidup. Kita dikasih makan, kita dikasih minum, ya, kita dikasih tempat tinggal. Ini semua adalah tarbiyah ammah, tarbiyah yang umum. Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, ya, dengannya. Baik, maka kalau kita mendapatkan tarbiyah ini, ya, tarbiyah ammah, ini tidak menunjukkan bahwa Allah mencintai kita. Kenapa? Karena orang-orang kafir juga mendapatkannya. Orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, orang-orang yang suka maksiat, mereka dapat makan nggak? Dapat makan, dapat minum, ya, dapat istri, dapat anak, ya, dapat jabatan. Orang-orang kafir juga mendapatkannya. Maka kita tidak perlu bangga, ya, bila kita mendapatkan tarbiyah ini, ya, seperti kekayaan, istri yang cantik, rumah mewah, jabatan, dan sebagainya. Tidak perlu bangga. Dan kalau kita lihat sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mendapatkan dunia. Beliau tidak diberi gemerlapnya dunia. Ya. Jadi tidak perlu bangga, tidak perlu senang. Jangan sampai kita mengatakan, saya ini kaya, saya sehat, oh berarti Allah mencintai saya. Oh enggak. Tidak. Ya. Itu bukan dalil kecintaan Allah kepadamu. Itu tarbiyah ammah. Orang kafir juga dapat. Ya, antum kalau baca hadis-hadis Nabi, ya, atau sirah nabawiyah, itu Nabi itu ternyata Nabi itu lebih sering lapar daripada kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih sering lapar daripada kenyang. Kadang beliau datang ke istrinya, beliau nanya, ada makanan enggak? Oh, enggak ada makanan. Kalau gitu saya puasa. Ada makanan. Ya, terkadang ada tamu datang, kemudian beliau datang ke istrinya, ada apa? Ini ada tamu. Enggak ada apa-apa kecuali air. Akhirnya beliau tawarkan sahabat-sahabatnya untuk menjamu tamunya. Beliau enggak punya apa-apa. Di perang Khandaq, ya. Perang Khandaq, ketika beliau dan sahabat-sahabatnya menggali parit, itu semua kelaparan. Orang-orang kelaparan ketika itu. Sampai para sahabat ikat batu, mereka ganjal perutnya dengan batu. Dan mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kita kelaparan nih. Kita ganjal perut kami dengan batu. Ternyata Nabi juga kelaparan. Ya. Nabi tunjukkan, Nabi ganjal perutnya dengan 2 batu. Kalian masih 1 batu, Nabi 2 batu. Beliau ganjal perutnya dengan 2 batu. Sahabat Jabir bin Abdullah ketika melihat Nabi kelaparan, beliau tidak tega. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya. Beliau bertanya kepada istrinya, ada apa? Ya, hanya ada 1 sok gandum,
terus seekor kambing kecil. Kata Jabir, persiapkan, dimasak ya. Kemudian Jabir pergi ke Nabi. Jabir bisik-bisik ya. Ya Rasulullah, ini ada sedikit makanan. Ayo ke rumah, panggil beberapa orang. Rasulullah SAW beliau berdiri, kemudian beliau umumkan kepada seluruh sahabatnya, orang-orang yang sedang gali parit. Ya ahlal khandaq, wahai orang-orang yang gali parit. Ya, ini Jabir buat makanan di rumah. Dia undang kita makan ke rumahnya. Ya, kira-kira antum kalau jadi Jabir gimana ya? Makanan sedikit, ya. Ternyata Nabi ngundang semua orang. Akhirnya mereka berangkat, ya, sampai di rumah. Kata Nabi, nggak usah diturunkan itu panci dari kompornya. Biarkan saja dia di tungkunya ya. Kemudian satu persatu disuruh ngambil ya, ngambil makan. Masya Allah, ya, ternyata semua makan sampai kenyang. Ketika Jabir ngelihat ya, ternyata makanannya tidak berkurang. Antum tahu ada berapa orang yang makan ketika itu? Ada 1.000 orang. 1.000 orang yang makan, dan mereka makan sampai kenyang. Ya, jadi sekali lagi para sahabat kemudian juga Nabi itu kalau kita ngelihat mereka tidak terlalu diberikan dunia. Taib. Kemudian yang kedua, tarbiyah khassah, tarbiyah yang khusus. Itu berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Tarbiyah ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus yang merupakan bukti kecintaan Allah kepada mereka. Diberi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya, nah inilah tarbiyah yang harus kita bangga ya ketika kita mendapatkannya. Ini kita harus bangga, kita harus senang. Karena tarbiyah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Atau iman dan amal soleh. Maka seluruh nikmat duniawi yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mendapatkan tarbiyah khassah adalah dalam rangka melanggengkan ilmu dan amal soleh. Seluruh nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melanggengkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kalau antum dikasih kesehatan, ya antum gunakan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk beramal soleh. Sehat itu kan tarbiyah ammah. Antum manfaatkan untuk tarbiyah khassah. Dikasih harta, antum gunakan untuk ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dikasih jabatan misalnya, antum gunakan untuk ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan seterusnya. Tarbiyah ammah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan tarbiyah khassah adalah dalam rangka melanggengkan ilmu dan amal soleh. Jadi kalau nikmat duniawi mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, maka itu bukti bahwa nikmat duniawi yang Allah berikan kepadanya itu juga merupakan kecintaan Allah kepadanya. Dikasih harta, dia tambah soleh dia. Dikasih jabatan, tambah soleh dia. Oh, itu berarti tanda nikmat dunia yang Allah berikan kepada dia itu tanda Allah cinta kepadanya. Dikasih harta, tambah soleh. Ya, jadi nikmat dunia ya kita gunakan untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kalau digunakan misalnya ya tarbiyah ammah digunakan untuk bermaksiat ya, untuk durhaka kepada Allah, maka itu adalah malapetaka ya, musibah yang besar. Taib. Jadi apa yang sedang kita lakukan ini ya, ini tiap Kamis sore kita belajar. Ini tarbiyah apa ini? Ini tarbiyah apa nih?
Ini tarbiyah khassah. Ini tarbiyah khassah. Ya. Setiap kali antum belajar ilmu yang bermanfaat antum amalkan, itu tarbiyah khassah. Adapun ini ya minum ya, kemudian dikasih makanan, itu tarbiyah ammah. Taib masih panjang ya pembahasan tentang tarbiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita bahas perkata ya, kita bahas secara detail supaya kita betul-betul paham apa yang diinginkan oleh penulis dari kitab Al-Wajibat. Allahu a'lam bishawab. Ya, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.